Halo, selamat malam Indonesia. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Beberapa pekan yang lalu, kalau Anda mengikuti timeline di sosial media ataupun juga di beberapa pemberitaan, nama seorang Vicky Satari cukup menyita perhatian publik alias viral. Hal itu disebabkan dikarenakan adanya dugaan bahwa beliau merupakan sosok yang digadang-gadang merupakan bagian dari pemberhentian 3 orang AFSEK yang sempat mencium tangan Bahar Smith. Kita akan mencari tahu apakah benar seperti itu cerita aslinya. Langsung saya hadirkan Vicky Satari di Konspirasi Prabu. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk tamu saya malam hari ini. Kang Vicky, siap. Apa kabar Kang Vicky? Alhamdulillah. Saya memang memanggil beliau Kang Vicky karena kita kawan akrab ya. Akrab dan sama-sama juga dari Bandung. Jadi saya juga panggil Kang Prabu. Akang. Enak juga dipanggil Akang di layar ya. Biasanya Mas kan. Oh iya. Padahal Kang Prabu. Kang Prabu, siap Kang Vicky. Kang Vicky ini saya to the point aja nih. Saya pikir teman-teman yang ada di sini dan juga saya sama-sama tahu bahwa Kang Vicky ini dalam mungkin 3 minggu terakhir ya, bisa dikatakan cukup viral di sosial media untuk satu permasalahan yang juga semua orang cukup tahu, yaitu adanya pemberhentian 3 orang AFSEK ya di Angkasa Pura yang kemudian dituduhkan oleh banyak orang bahwa Anda adalah sosok yang berada di balik semua ini. Saya ingin tanya nanti apakah benar seperti itu ceritanya. Tetapi barangkali gini, supaya terang benderang kisah ini, coba Kang Vicky ceritakan dulu kronologisnya itu seperti apa. Baik, jadi Kang Prabu terkait dengan kejadian ini tuh ada 2 hal ya. Yang pertama betul, saya ingin cerita kronologis. Karena ini kejadian sebetulnya sudah lama. Sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 3 Maret. Kejadian 2020. apa nih? Ini kejadian penjemputan oleh AFSEK ini. Oke, itu tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret. Jadi memang setelah dalam proses temuan di manajemen bersama dengan otoritas bandara, ini ada temuan tindakan indisipliner berat. Karena meninggalkan tempat tugas tanpa izin pimpinan. Jadi ketiga orang AFSEK ini kemudian menjemput dan mengantarkan keluar. Padahal tugasnya AFSEK sebetulnya juga bukan dalam konteks hal tersebut gitu. Nah, ini proses kemudian tanggal 30 Maret ini diputuskan oleh manajemen setelah mitigasi sekian lama, setelah ada temuan, ini untuk dikembalikan ke penyedia jasanya. Karena ketiga orang ini statusnya adalah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak. Jadi tidak ada istilah pemecatan dalam hal ini, dikembalikan untuk kembali dibina dan seterusnya. Dan Kang Prabu, saya perlu sampaikan bahwa kejadian ini bukan pertama kali juga, gitu. Ada beberapa kali kejadian yang sama terkait dengan tindakan indisipliner terkait dengan AFSEK. Nah, yang kemudian ini saya sampaikan juga adalah viralnya baru tanggal 31. Oke. Coba kita runutkan kembali ya. Ini peristiwa tanggal 3 Maret. Kemudian 30 Maret itu dikembalikan. Sanksinya dijatuhkan secara resmi, secara administratif hari Kamis tanggal 30 Maret. Kemudian viralnya tanggal 31 hari Jumat. Viralnya tanggal 31 Jumat. Dan saya pun baru mendapatkan informasi setelah viral. Sebelumnya kan sebetulnya ada via beberapa akun ya diviralkan. Saya baru tahu dari media sosial, kemudian mengecek ke manajemen. Manajemen menginformasikan, melaporkan bahwa ada kejadian tadi secara runut. Saya baru mengetahui hari Jumat. Jadi sebetulnya kronologi seperti itu, Kang Prabu. Nah, bagaimana kita bisa teryakinkan bahwa manajemen itu sudah tahu bahwa ada masalah ini setelah tanggal 3 Maret? Itu dari apa? Dari rekaman CCTV atau dari mana? Jadi tentunya ketika ada pelaporan dan kemudian kan sebetulnya sudah mulai beredar di media sosial ternyata. Ya. Saya tahu belakangan bahwa sudah beredar dan sudah ada proses. Oleh karena sampai dengan tanggal 30 diputuskan itu. Tapi yang juga sekali lagi perlu kita klarifikasi bahwa tadi selain ini memang tidak ada pemecatan, istilahnya ini kan dikembalikan untuk dibina dan ditukarkan dengan petugas yang baru. Artinya diksi pemecatan itu tidak tepat? Tidak tepat, karena PKWT tadi sekali lagi perjanjian kerja waktu tertentu.
dikembalikan kepada penyedia jasanya. penyedia jasa. Penyedia jasanya untuk dibina lagi kan gitu bahwa ada temuan. Nah, pertanyaan kemudian apakah betul ini tindakan indisipliner berat? Itu juga Kang Prabu yang perlu dilihat. Ini bukan masalah terkait dengan menjemputnya atau tidak. Karena ini tugas AFSEC ini adalah menjaga keamanan dan keselamatan untuk di objek vital negara, Bandara Soekarno-Hatta, yang trafiknya Kang Prabu sehari ini bisa 1.000 penerbangan satu hari. Sejam tuh bisa 80 penerbangan pergi dan datang gitu ya. Jadi yang perlu dijaga adalah manusia, orang dan juga barang. Terkait dengan objek vital negara, pintu masuk ke ibu kota dan juga keluar daerah kan gitu. Ini pusatnya di bandara. Ketika ini meninggalkan posnya, tentunya ini kan menjadi potensi risiko yang sangat tinggi gitu. Ketika ada petugas yang memang meninggalkan tempat atau pos kerjanya tanpa koordinasi dengan pimpinannya. Artinya begini ya. Siapapun yang melakukan hal serupa tidak harus kepada seorang Bahar bin Smith, tapi kepada siapapun. Kalau memang meninggalkan pos kerjanya akan mengalami atau mendapatkan perlakuan yang sama. Tentunya, seperti yang tadi saya sampaikan di data kami, bahwa tahun ini bukan hanya 3 orang ini sebetulnya. Sudah ada yang 2 orang lainnya. Di tahun-tahun sebelumnya juga ada kejadian serupa gitu. Ini karena saya lagi tadi, ini kan tugasnya tugas vital yang bisa punya dampak fatal. Namun kemudian viral. Nah, yang kedua yang saya sampaikan, viralnya terkait dengan memang postingan media sosial yang saya respon kurang lebih gitu ya. Yang saya ingat kan ada Denny Siregar ya, yang melakukan posting itu dan kemudian menyolek, memention nama Kang Vicky Satari, karena Kang Vicky adalah juga komisaris Angkasa Pura II, begitu ya. Betul. Sehingga saya nggak tahu konteksnya apa waktu itu Denny Siregar dengan Kang Vicky itu saling memention. Kang Vicky mungkin bisa memberikan penjelasan lebih. Iya, kalau kronologisnya saya ingat Jumat sore itu Denny Siregar mention saya di postingannya. Kita lagi aktivitas kerja aja gitu, memang lagi ada rapat-rapat gitu. Namun perlu saya sampaikan Kang Prabu begini, ada selain tadi ya bahwa yang pertama diksi pemecatan itu tidak benar, yang kedua sebetulnya terkait dengan wewenang komisaris. Bahwa komisaris ini tugasnya memberikan saran dan mengawasi direksi melakukan fungsi manajerial. Jadi komisaris tidak punya wewenang untuk mengurusi hal teknis, apalagi sampai dengan memberikan sanksi, memberhentikan dan seterusnya. Jadi itu juga perlu diklarifikasi. Artinya saya tegaskan dalam konteks ini tidak ada campur tangan saya terkait dengan sanksi 3 AFSEC ini. Karena tadi secara kronologis ya, secara wewenang juga tidak dimungkinkan Kang Prabu. Kan gitu. Nah, adapun yang ketiga terkait dengan isu viralnya, saya juga ini menjadi evaluasi saya bahwa kalau hari ini kan jempolmu harimaumu lah begitu. Mungkin ada kalimat yang saya rasa saya bisa lebih baik menjelaskannya dalam merespon postingan Denny Siregar. Karena sedang sibuk, sedang lagi rapat di tengah presentasi, kita menjawabnya sangat terlalu singkat mungkin saya pikir. Tapi ini menjadi pembelajaran Kang. Karena kita pikirkan selama ini di media sosial lebih informal. Jadi mungkin terbawa juga kan begitu. Yang kedua juga sifatnya saya menginformasikan bahwa ini kejadiannya sudah terjadi kan gitu, menyampaikan informasinya. Jadi hanya sebatas itu gitu loh. Tapi sekali lagi ya saya juga melihat ini menjadi pembelajaran buat saya. Kedepannya harus lebih hati-hati dan ke depan juga tentunya ini terkait dengan momentum yang kita harus jaga lah. Tapi jangan saya pikir sampai salah saya pikir publik. sebetulnya saya nggak tahu ya, dalam opini saya sebetulnya itu tidak salah-salah amat, karena sebetulnya kan gini, mau Denny Siregar ataupun siapapun ketika melaporkan kepada Anda komisaris, Anda kan pejabat publik. Memang Anda harus menginformasikan kepada mereka dengan bahasanya
saya tidak tahu ya, Ya. tetapi kewajiban menginformasikan ketika ada rakyat yang bertanya kepada komisaris ya harus menjelaskan. Itu kan bagian dari tugas pejabat publik juga ya. Ya. Saya tanya ke Kang Vicky wajib menjelaskan kepada saya kan kenapa AP2 begini, kenapa AP2 begitu. Jadi saya nggak tahu ya, saya tidak melihat itu menjadi sebuah kesalahan kecuali bahwa itu di-tweet atau diposting oleh Denny Siregar dan objeknya adalah Bahar Smith. Ya. Yang dua-duanya punya potensi viral besar ini dua-duanya sehingga Anda masuk ke arus itu gitu kan. Iya. Ya. Anda merasakan itu juga? Iya, sebetulnya itu tujuan saya dari awal menginfokan ke publik terkait dengan bahwa akhirnya menjadi viral dan kemudian kemana-mana ya isu viralnya gitu. Nah, sekali lagi itu yang saya sampaikan, Kang Prabu, ini menjadi pembelajaran. Yang kedua sebetulnya ya kebetulan ini kan kejadiannya di bulan Ramadan. Ini kan bulan yang sangat baik juga ya, penuh ibroh, pembelajaran. Artinya ya saya memaknai ini sebagai bagian ya yang kita harus lewati, harus jalani. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita terganggu terkait dengan ini. Karena apa, Kang Prabu? Karena ini udah dari sisi saya sih ini tuduhan yang salah alamat. Karena tadi udah kejadiannya udah kemarin saya informasi dan wewenang saya tidak ada di situ. Jadi poinnya adalah di situ. Jadi saya sih merasa ya saya lagi ini menjadi pengalaman yang baik lah untuk tentunya kita mengambil hikmahnya, Kang Prabu. Ya ini untuk menyimpulkan lagi ya. Jadi artinya gini, pemberhentian itu sudah terjadi sebelum postingan tersebut. Viral, betul. Sebelum viral. Lalu yang kedua, betul ya bahwa Anda tidak punya wewenang untuk melakukan pemberhentian itu. Jadi yang saya baca kan begini, Vicky Satari adalah sosok di balik pemecatan, gitu kan, 3 orang AFSEK itu. Itu Anda bantah dengan dengan statement bahwa itu bukan wewenangnya seorang komisaris. Itu pun saya sudah posting itu kan viral hari Jumat, hari Minggu saya posting di akun media sosial pribadi saya, Kang Prabu. Saya klarifikasi, saya sampaikan beberapa poin, ada 5 poin kalau nggak salah. Satu adalah bagaimana kenapa AFSEK ini strategis dan betul-betul berpunya potensi risiko yang fatal. Kalau misalnya ada indisipliner, berikutnya adalah terkait dengan kronologis waktu. Saya terinformasikan tadi yang seperti saya jelaskan. Yang kelima tentunya poin keempat kelima tentunya saya mendukung terus pihak Angkasa Pura II untuk terus meningkatkan pelayanan, memastikan keselamatan, keamanan seluruh penggunanya gitu, dan meningkatkan profesionalisme di kemudian hari kan. Itu karena menjadi hal yang tentunya kewajiban kita sebagai bukan hanya sebagai komisaris, tentunya seluruh warga negara ya, memastikan objek vital negara, pelayanan publik ini dapat berjalan dengan baik, Kang Prabu. Termasuk proses pemberhentian AFSEK tersebut oleh manajemen, Anda juga sebagai komisaris mendukung keputusan itu? Ya tentunya kalau misalnya ada temuan indisipliner berat, demikian potensi risikonya besar sekali, Kang Prabu. Ini kan ada pos yang ditinggalkan, yang harusnya dijaga pintu keluar, ditinggalkan, nggak ada yang jaga jadinya. Kemudian juga ada bagasi scan, gitu ya. Ada 2 pos bagasi scan yang ditinggalkan. Berarti kan tidak, kalau misalnya ada barang-barang beresiko untuk keamanan dan keselamatan, ini kan bisa punya resiko sekali lagi kan begitu, bahaya gitu. Demikian. Jadi ditinggalkan itu posnya, Pak. Ditinggalkan. Kang ya, nggak ada yang jaga dong di situ ya? Ya. Saat itu kan sebetulnya ada beberapa orang, tapi kemudian ketika semua penempatan ini kan semua sudah dihitung. Berapa trafficnya, harus berapa orang. Ketika berkurang ataupun ditinggalkan, antara potensi untuk miss-nya lebih besar dan juga ya sama sekali bisa tidak terkendalikan. Yang lucu begini nih, Kang Vicky. Mungkin juga teman-teman di sini mengikuti juga ya. Kemudian dibandingkan, kok menjemput Habib Bahar gak boleh, tapi kalau K-pop dijemput boleh, ada fotonya tuh kan, K-pop lagi jalan di bandara terus diiringi oleh, saya nggak tahu itu apakah itu petugas AFSEK atau bukan, mungkin Kang Vicky bisa jawab. Nah itu bagaimana penjelasannya? Iya, Kang Prabu,
apabila Kang Prabu berkoordinasi dengan pihak manajemen dan kemudian dinilai dibutuhkan pengamanan terkait dengan resiko dan seterusnya, mekanismenya Kang Prabu pun bisa Saya bisa. melakukan penjagaan, bisa. Asal yang pertama tadi sesuai dengan prosedur, mekanisme sebelumnya dikoordinasikan jauh hari, sehingga tim ya AFSEC yang kemudian melekat dalam penjagaan atau pengamanan tersebut sudah memang direncanakan, dimanage sesuai dengan potensinya. Jangan sampai ini sifatnya insidental kan begitu, atau mendadak atau tanpa koordinasi. Ini kan berbeda. Jadi apa yang terjadi hal tersebut ini juga sudah disampaikan oleh pihak manajemen AP2 Kang Prabu ya, terkait dengan merespon ada band K-pop kemudian dijaga gitu. Itu sudah dilakukan koordinasi sebelumnya. Ada potensi keselamatan, resiko mengganggu yang lain, penumpang yang lain gitu kan. Sehingga memang dalam koordinasinya sesuai dengan prosedur, sekali lagi itu dijalankan. Demikian Kang. Jadi selama mengikuti prosedur, Ya. sebetulnya itu boleh-boleh saja. Bisa. Dalam kasus ini, saya butuh statement dari Kang Vicky. Artinya dalam kasus yang viral ini, Habib Bahar Smith ini tidak sempat atau tidak ada koordinasi apapun. Tidak ada koordinasi. Jadi itu juga sudah diakui oleh 3 orang tersebut. Dalam pernyataannya, semua saya baca tuh kronologis, dokumentasinya, administrasinya, bahwa sudah ada informasi penjemputan dan seterusnya gitu ya. Inisiatif itu diambil memang atas dasar keinginan sendiri. Juga sebaliknya, kalau misalnya Habib Bahar Smith ini atau Bahar Smith ini berkoordinasi, bisa juga dong mendapatkan penjagaan. Tentunya, itu. betul. Selama dirasa perlu. Betul. Itu sih sekali lagi semua bisa dikoordinasikan, ada mekanismenya. Ada mekanisme. Ada Yang mekanisme. penting sebetulnya mengikuti mekanismenya. Mekanisme. Ya. Jadi saya mau garis bawahi bahwa sebetulnya ini lebih kepada pelanggaran aturan lah ya, Kang Vicky ya. Jadi tindakan yang indisipliner, karena tadi bergerak tanpa bukan job desk-nya, tanpa seizin pimpinan di objek vital negara. Dan kalau misalnya menuduh bahwa Kang Vicky adalah man behind pemecatan ini, itu juga salah alamat. Salah karena alamat. Anda sebetulnya tidak punya wewenang buat itu. Tidak punya wewenang, kita juga tahunya belakangan, sudah diputuskan oleh manajemen kan gitu. Kang Vicky, nah kemudian ya setelah viral ini, kalau kita lihat adalah Kang Vicky diserang oleh banyak pihak, saya pikir ya. Saya juga sempat membaca kan bagaimana serangan-serangan itu ya. Saya tidak tahu tuh apa yang Kang Vicky rasakan saat itu dengan membaca serangan yang bertubi-tubi kepada Kang Vicky di berbagai platform sosial media. Ada, kalau media mainstream saya lihat tidak terlalu memainkan masalah ini ya. Karena saya pikir juga karena media mainstream kan prinsipnya jurnalistiknya otentik ya, dan kita akurat, harus sesuai dengan aturan. Makanya tidak banyak media mainstream yang memainkan permasalahan itu. Tapi media sosial ini beda lagi nih Kang. Ini hutan belantara nih, nggak ada aturannya. Di YouTube ada, di TikTok ada, di Instagram juga ada. Kang Vicky pun akhirnya sempat ngeblok ya Twitter, dan saya nggak tahu Instagram diblok juga atau tidak. Saya pengen begini Kang Vicky, Anda menceritakan kepada kami yang ada di sini ya, dan mungkin juga kepada publik, bahwa kesalahpahaman ini ya pada akhirnya membuat ruang pribadi Anda terganggu luar biasa begitu. Gimana ceritanya Kang? Jadi kalau pembelajaran pertama tadi ya, bahwa di media sosial ini memang yang paling penting adalah menyeleksi berita. Menyeleksi berita. Ya karena sesungguhnya pengantar berita ini sudah banyak Kang Prabu. Gitu, ya. Jadi kita nggak bisa take it for granted gitu terkait dengan apa-apa yang kita tangkap pertama ya, kesempatan pertama dalam media sosial. Dan itu kan catatannya, ketika pertama kali membaca berita kemudian kita ada emosi di situ, kita harus cek dulu tuh. Menurut teorinya begitu Kang Prabu. Karena provokasi itu ada hadir di kalimat-kalimat utama gitu. Tapi poin dari saya, yang pengalaman saya dan terutama istri, anak, karena ini juga memang terintimidasi. Ada ya? Ada, betul. Seperti apa Kang Vicky intimidasinya? Jadi mulai dari tentunya saya pribadi ini kan ngechat WA, saya di invite grup yang isinya ancaman, intimidasi. Nah saya sih sebenarnya menjalani ini semua Kang Prabu, saya mencoba pertama, kan ini salah alamat.
orang nih nggak tahu berarti kan gitu. Kalaupun ada yang ikut-ikut berarti ya hanya ke bawah-bawah aja. Jadi yang saya sesederhana saya keluar dari grupnya, saya nggak coba klarifikasi karena panjang lagi kan mungkin begitu. Saya hanya keluar dari grupnya, kemudian kalau misalnya ada yang berulang saya blok nomornya. Demikian juga kenapa saya restrict mungkin batasi interaksi di media sosial karena tadi banyak sekali yang sebetulnya pertama ini akunnya anonim beberapa gitu ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ini memang tidak benar kan begitu. Jadi saya batasi kemudian kemudian saya sampaikan ke istri anak saya yang memang juga diintimidasi akun media sosialnya ya untuk kita bareng-bareng kan gitu. Tapi saya lihat alhamdulillah nih istri dan anak-anak saya juga mungkin ya melihat juga pekerjaan suami dan ayahnya gitu selama ini gitu kan. Dan melihat juga mungkin profil saya alhamdulillah bisa menjalaninya lah dengan baik. Saya sih melihat ini luar biasa. Kita bareng-bareng dan sekali lagi saya mengingatkan ini sabar, ini bagian dari konsekuensi pekerjaan, bagian dari konsekuensi di era digitalisasi komunikasi begitu terbuka gitu ya. Yang paling penting kita tidak melakukannya, bahwa ini adalah salah alamat dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ujian, bukan ujian, menjadi bagian dari apa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini bisa lebih baik lagi, mendekatkan lagi. Karena kita akhirnya kalau udah kita ikhtiar, ya sisanya kan kita menyerahkan kepada yang maha kuasa kan, Prabu, ya. Kita menyerahkan lagi kepada Allah lah dalam hal ini. Tapi itu serius ya, ini. Artinya ada orang-orang yang sengaja memprofiling Kang Vicky, siapa istrinya, siapa anaknya, lalu kemudian mengintimidasi keluarga. Itu ada ya, benar ya? Betul. Ada Kang Prabu. Jadi itu kerjaannya apa itu? itu betul-betul kita mengalami ya. Tapi sekali lagi ini luar biasanya karena pas ujiannya ada di bulan Ramadan. Jadi kita lebih menyemangatinya bahwa ini sebagian dari kita harus lebih mendekatkan lah sama Tuhan gitu Kang Prabu. Dan lebih kompak sebagai keluarga kan gitu. Kalau misalnya pertanyaan itu Kang Prabu lah yang lebih ahli sebagai pakar komunikasi media baru nih Kang Prabu nih. Doktor nih. Kalah. Justru ini sebuah fenomena yang menarik begitu Kang Vicky. Maksudnya untuk satu kasus yang seperti ini begitu ya. Lalu kemudian ada orang yang memang sengaja membuat video, membuat konten yang isinya menyerang seorang Vicky Satari gitu. Beda kalau kasusnya besar. Ya itu tuh yang saya notice ya. Orang bersuara, ya banyak sekarang untuk mengkritisi pemerintah, orang bersuara dengan sosial media. Ini kan kasusnya kan seorang Vicky Satari ini, ya kan seorang Vicky Satari. Dan gitu. Kasus yang salah alamat juga sebetulnya. Kasus yang salah alamat. Lalu mereka membuat konten, gitu kan? Betul. Konten. Saya sempat menonton juga beberapa tayangannya, gitu. Itu kok seniat itu, gitu. Anda ini nggak sih shock nggak sih dengan perlakuan itu? Iya, saya surprise sebetulnya, kaget ya dalam hal ini mungkin ya tadi ini kan sebetulnya secara kronologis, secara wewenang sudah dijelaskan juga oleh perusahaan manajemen AP2 dengan rilis banyak sekali publikasi, sudah terang benderang sebetulnya Kang Prabu. Sehingga ini yang sebetulnya kita kaget ya. Kenapa ya kan gitu? Ada apa? Apakah ini terkait dengan Angkasa Pura II-nya kah? Atau terkait dengan saya pribadinya? Kalau saya pribadi rasanya selama ini sih kerja ya lempeng-lempeng aja ya. Prabu, maksudnya kita ngurusinnya juga UMKM gitu kan. Ya bagian dari passion juga. Saya juga pelaku UMKM sebelumnya. Saya juga kan akademisi, dosen. Saya sekian dari tahun 2007 jadi dosen di Unpad gitu ya. Rasanya nggak ada niat untuk lebih jauh untuk membangun konflik-konflik gitu kan dengan pihak-pihak. Tapi ya ini bagian dari fenomena ya, pengalaman akhirnya yang. Kalau saya lebih sekarang melihatnya begini, ini untuk pemirsa juga di rumah dan juga teman-teman yang ada di sini ya, bahwa berbeda pendapat itu hal yang wajar. Mungkin ada yang tidak setuju dengan proses pemberhentian Afsek.
harusnya fokus di substansi itu perdebatannya, Ya. tidak melebar kemana-mana. Saya ingin tunjukkan beberapa tweet ya terkait Vicky Satari ini yang kami tangkap, dan juga Anda bisa menyaksikan diksi yang digunakan itu di luar konteks substansi pemberhentian ketiga AFSEC itu. Coba teman-teman produser bisa Anda tayangkan tweetnya. Kita akan sama-sama lihat ya. Nah ini kan sok banget ya Anda main pecat-pecat padahal nggak ada aturan ketenaga kerjaan soal itu. Wah, ini petugas bandara jadi jongos ngawal personal K-pop, nggak Anda pecatin juga. Tadi sudah Anda jelaskan ya. Tapi ini penggunaan kalimat nih, Kang Vicky ya, jongos dan macam-macam ya, seperti itu kurang lebih diksi yang digunakan. Ada lagi yang lain? Kita coba lihat. Ada beberapa juga yang saya lihat menuduh atau mencoba mengangkat substansi yang lain di luar di luar substansi permasalahannya. Oke, ini. Oh, ini tentang ini ya. Tanyakan ke Kemenaker. Seenaknya memecat karyawan, nggak ada kesalahan, tak punya nurani dong, kayak Vicky Satari. Tapi ini sudah dijelaskan juga tadi oleh Kang Vicky ya, bahwa sebetulnya bukan pemecatan tapi pemberhentian karyawan ya. Ada lagi teman-teman? Oke. Dan juga selain ini tentang tuduhan bahwa Anda itu Syiah. Ya, saya sempat baca juga tuh. Ini kayaknya Syiah deh, Vicky Satari ini. Makanya tidak suka dengan Habib gitu ya, sehingga begitu ada viral video tersebut maka Anda langsung pecat. Nanti coba Anda jawab ini ya, Anda klarifikasi di segmen selanjutnya. Kita akan jeda dulu, kawan-kawan semua dan juga pemirsa di rumah. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Konspirasi Prabu. Baik, Anda masih menyaksikan Konspirasi Prabu. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kang Vicky, ini saatnya Anda untuk memberikan klarifikasi pada beberapa tuduhan yang muncul di sosial media. Yang pertama adalah tadi ya, tuduhan bahwa Anda adalah Syiah, begitu. Saya tidak dalam posisi Syiah atau Sunni atau apapun, tapi saya ingin tanya kepada Anda apakah itu benar atau tidak. Jadi Kang Prabu, ayah saya ini NU, ibu saya ini Persis. Jadi saya besar di antara ajaran kedua ini. Saya ini ketua Himpunan Pengusaha Nahdien Kota Bandung. Saya 2018 diusung oleh PKB menjadi bakal calon wali kota Bandung sebagai kader NU terbaik di Kota Bandung. Resmi, walaupun kan nggak jadi ya, karena nggak cukup dukungan. Dan ini kan sebetulnya tudingan, itu kan karena ada postingan saya di tahun 2013, Kang Prabu, yang mengutip quote dari Khomeini. Tapi postingan tahun 2013. 10 tahun itu yang lama lalu. sekali. Oke. Jadi saya juga sebetulnya ada postingan, mungkin bisa dilihat juga. Saya mengquote Bono, vokalisnya U2 yang adalah Katolik gitu ya. Kan berarti kan bukan saya jadi Katolik juga. Atau Lao Tse, ada quote dari Lao Tse yang berarti saya bukan pengikut ajaran Tao juga. Atau lebih jauhnya Confucius gitu. Saya bukan Confucianism, berarti kan begitu. Jadi itu ya, saya perlu sampaikan Kang Prabu, bahwa ini sekali lagi sudah ke arah yang memang kemana-mana ya artinya. Karena memang ya sekali lagi saya nggak tahu nih memang cocokologinya seperti apa tadi. Tapi 10 tahun yang lalu nih tweetnya yang diambil ya oleh. Ini udah keluar substansi sekali ya. Jadi betul-betul ingin mengkerdilkan Anda ini, Kang Vicky. Saya tidak tahu, misalnya teman-teman di sini nih ada siapa gitu yang Anda benci ya, apakah Anda sampai seperti itu risetnya? Buka Twitter 10 tahun yang lalu, itu gimana ceritanya? Dan itu kan sebenarnya saya juga diajarkan lah oleh orang tua saya bahwa belajar sih ke siapa aja, ambil nilai-nilai baik dari mana saja, kan begitu. Dan ini kan kembali lagi ketika ada quote yang baik, yang cocok relevan dengan saat itu peristiwanya, tentunya kita hanya kutip itu. Jadi that's it sebetulnya. Tadi seperti saya sampaikan, kita nge-quote
banyak juga tokoh-tokoh yang lain kan gitu. Gitu Kang. Anda juga kaget gak sih mengalami pengalaman ini semuanya, Eh, Kang Vicky? iya tentunya Kang Prabu, tapi kembali saya sih kaget, wah sedemikian niat deh. Maksudnya kan sekali lagi ini substansinya salah sasaran gitu, dari awal mula tuh udah selesai gitu sebetulnya gitu. Tapi saya ya selalu teringat juga ada salah satu hadisnya Rasul gitu kan, qadarullah wa masya afala, bahwa pada akhirnya yang berjalan ini ya takdir dari Tuhan ya, maka kita perlu kendaki gitu kan. Yang saya bilang gitu, ya ada yang nggak bisa kita kendalikan kan. Sebetulnya kan teman-teman rekan-rekan ini kan juga nggak bisa saya kendalikan. Yang bisa saya kendalikan adalah tentunya diri saya, keluarga saya, tim saya, dalam pekerjaan saya. Saya kembali aja meluruskan niat untuk menjadi sebaik-baiknya hambanya Tuhan. Pertama tentunya Horinas Anfulinas, karena sebaik-baiknya hamba adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Tapi lebih utama sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai bagian dari tim kerja gitu ya. Ya kita menjalankan, udah fokus ke yang kita produktif aja Kang Prabu pada akhirnya. Tapi biasanya nih, Kang Vicky dan teman-teman semua nih, biasanya yang mengalami kriminalisasi sampai ke individual seperti ini, itu kalau politisi. Kalau tokoh-tokoh politik itu biasanya diserangnya individu begitu kan, karena untuk menjatuhkan persepsi dan macam-macam. Apakah jangan-jangan ini ada kaitannya dengan beberapa spanduk yang saya lihat di Bandung, ada Bandung Fix. Fix Bandung, Pak, Fix Bandung. Fix Bandung. Iya. Vicky Satari for Bandung 2024. Jangan-jangan ada hubungannya sama itu? Emang ada rencana itu, Kang Vicky? Saya harus menarik nafas dulu Kang Prabu ketika bicara Bandung. Karena buat saya Bandung itu sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga. Saya lahir di Bandung, kecil besar sekolah, main bola, kerja ya sampai dengan sampai di titik inilah kurang lebih. Bandung itu Kang Prabu, catatan sejarah saya terkait dengan perpolitikan di Bandung itu, ini jauh sebelum bahkan Kang Emil jadi wali kota. 2008 ketika saat era pertama kali dibolehkan ada calon independen. Ya. Saya ini mendaftarkan diri ke namanya Forum Pengusung Calon Independen Wali Kota Bandung. Ada 5 orang tokoh di sana. Saya umur pada saat itu sebelum 30 tahun. Mendaftarkan Kang Prabu. Didaftarkan oleh beberapa rekan-rekan komunitas di situ. Gitu. Terus singkat cerita, ada konvensi warga, ada 30 kelompok warga Kota Bandung, voting, setelah presentasi ada tanya jawab, panelis dan seterusnya, saya nomor 2. Jadi saya calon wakil wali kota. Tapi ini tidak lanjut karena memang dukungannya kurang dan seterusnya. Cerita 2008. 2013 kita tahu persis Kang Emil maju. Kang Emil ini representasi dari civil society juga, komunitas kreatif Kang Prabu. Jadi kami dulu mendirikan Bandung Creative City Forum, forum lintas komunitas kreatif di Bandung. Anggotanya ada 30-an di awal, Kang Emil ketuanya, ketua BCCF. Saya wakil ketua. Kang Emil maju wali kota, kita dorong sebagai representasi bagian dari kelompok komunitas kreatif. Saya menggantikan Kang Emil. Nah 2018, Kang Emil maju gubernur, saya mencoba, ini bagian dari dukungan teman-teman. Jadi demikian secara kronologis wali kota. Jadi itu juga cerita lama Kang Prabu kalau misalnya Bandung. Nah bicara Bandung juga kita meyakini Kang Prabu, Bandung ini harus menjadi lokomotif kota masa depan di seluruh Indonesia. Bandung ini 60%-nya demografi anak muda. 2,7 juta berarti ini luar biasa powerful. Bandung ini kota inspirasi bagaimana Indonesia digugat kemerdekaannya di tahun 30 oleh pemuda umur 29 tahun namanya Bung Karno di Bandung. Makanya ada gedung Indonesia menggugat. Bandung ini menjadi inspirasi negara-negara Asia Afrika memerdekakan diri bahkan gitu. Ada konferensi Asia Afrika tahun 1955 gitu. Bandung ini Kang Prabu ada 120 lebih perguruan tinggi swasta di Bandung. Dan artinya kan produsen SDM hebat gitu. Bandung ini dekat dengan ibu kota Bandung dan seterusnya. Artinya yang ingin saya cerita bahwa kalau bicara politik kota Bandung, untuk saya hari ini Kang Prabu, spiritnya fix BDG itu adalah jargon pada saat
kampanye pada saat ketika kita punya niat di 2018. Siapapun sebetulnya mau jadi wali kota, mau jadi warga, jadi penggerak, apa segala macam, kita bisa berkontribusi. Tapi yang kita ingin pastikan adalah Bandungnya ada di jalan yang benar. Siapapun itu wali kotanya. Posisi saya sih sementara ini seperti itu, Kang Prabu. Karena menarik kalau misalnya Anda menyatakan ya akan mengincar wali kota Bandung, mengingat sekarang wali kota Bandung sedang ada masalah begitu loh, Kang Vicky. Mungkin ini waktu yang tepat. Mungkin ini waktu yang tepat. Kira-kira bagaimana Anda mengomentari tentang rencana 2024 menjadi wali kota Bandung? 2024 gini, Kang Prabu, di pilkada ini kan ada di politik, tahun politik ini ada 2 event besar, 2 fase. Yang pertama tingkat nasional itu di Februari, dan di pilkada ini Oktober. Tentunya kalau di politik ini kita harus rasional, Kang Prabu. Pada akhirnya kalau kita mau maju kan kita bukan kader partai politik, harus ada yang mengusung. Siapa partai pengusung kan begitu. Kemudian kalau politik itu balik lagi ke ujungnya adalah elektabilitas, popularitas. Itu juga bagaimana kita juga kan berkaca gitu loh. Semua hal-hal itu tentunya perlu dipikirkan. Dan kita punya pengalaman, Kang Prabu, tadi dari 2008 itu kan bicara 15 tahun yang lalu sebetulnya. Kita sudah pikirkan, kita sudah coba syariati lah, jalankan gitu. Nah kembali, Kang Prabu, kalau saya sih alhamdulillah dari perjalanan di Bandung, dari mulai tadi ada Bandung Creative City Forum, menjabat ketua. Saya pernah menjabat ketua Karang Taruna Kota Bandung, Kang Prabu. Jadi kalau WCCF ini komunitas kreatif, ini komunitas sosial kepemudaan kewilayahan. Basisnya di 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1581 RW di Kota Bandung, Karang Taruna. Kemudian saya ini juga ketua tim manajemen pengajuan Bandung sebagai kota kreatif dunia, Kang Prabu. 2015 Bandung dikukuhkan oleh UNESCO sebagai kota desain dunia. Saya ketua tim. Dulu Kang Emil anggota tim saya sebelum jadi wali kota di SK wali kota yang terdahulu, Kang Prabu. Dan itu kita berhasil proses ya, meyakinkan UNESCO menjadikan Bandung sebagai kota desain dunia gitu. Kemudian ya saya dosen, kemudian saya beraktivitas di komunitas kreatif, berusaha juga. Jadi kalau misalnya bisa dibilang, Kang Prabu, saya ini hidup di yang disebut dengan pentahelix. Saya akademisi ya, dosen di Unpad. Saya di bisnis juga, saya punya bisnis clothing, UKM lokal ya, Kang Prabu. Bukan tadi ada beberapa tembakan bahwa saya ini adalah pro impor, produk pakaian impor gitu. Saya punya bisnis perusahaan rekaman indie label di Bandung. Di Bandung dan beberapa bisnis kreatif lah. Kemudian saya juga di komunitas, hari ini di pemerintah, Kang Prabu. Dan di media juga saya rasanya pernah menjadi beberapa konsultan, bahkan punya media lokal dulu sih di Bandung ya. Jadi Bandung buat saya sekali lagi dari semua aktivitas ini ya saya berangkat dan yang punya sejarah, punya cerita begitu bernilai, itu yang namanya Bandung. Kalau melihat apa yang sudah Anda lakukan di Bandung, saya pikir tidak aneh kalau ada yang mengusung Anda, mendukung Anda, relawan atau mungkin fans atau mungkin saya tidak tahu para pendukung ya, mengidolakan Vicky Satari barangkali gitu ya, dan kemudian mengusung kembali nama Fix Bandung untuk 2024. Apa yang mau Anda katakan pada mereka? Terima kasih, tentunya semua akan indah pada waktunya. Udah cocok jadi politisi ini, ngomongnya kayak gini udah cocok nih. Karena ya terlalu banyak kalau misalnya kita cerita, oh ini harus itu kan gitu. Tapi insya Allah rahasia al-waqt ya, Allah juga bilang bahwa semua ini akan indah pada waktunya. Insya Allah berkah. Tapi Bandung itu kan kota kreatif dan salah satu unggulannya tentu adalah fashion, pakaian begitu. Kalau saya baca Wikipedia Anda sekarang ini, Vicky Satari itu katanya juga termasuk yang mendukung pelarangan thrifting. Nah, itu gimana tuh? Gimana caranya mau jadi wali kota Bandung kalau bisa melarang thrifting? Iya, jadi ini perlu diluruskan, Kang Prabu. Ini juga bagian dari yang kemarin ramai viral sebetulnya, karena selain yang tadi disampaikan, salah satunya saya juga yang ada di balik skenario jahat ya terkait dengan thrifting ini gitu. Jadi pertama, pemerintah itu tidak pernah melarang thrifting. Jadi thrifting ini tetap dibolehkan, apalagi produknya lokal. Jadi yang dilarang pemerintah itu sebetulnya adalah barang bekas ilegal impor, barang bekas impor ilegal. Jadi thrifting itu tidak dilarang? Tidak dilarang. Yang dilarang adalah
penjualan atau usaha menggunakan produk barang bekas impor ilegal. Impor ilegal. Ya pakaian bekas diimpor memang sudah ilegal. Sudah ilegal. Karena memang di undang-undang sejak tahun 2015 sudah ada aturan Permendag 51 tahun 2015 dan kemudian dimutakhirkan sampai dengan tahun 2021. Ini jelas dilarang. Isunya adalah tentunya pertama ini barangnya sekali lagi ketika barang bekas, ini barang sampah dan ini akhirnya ada isu terkait dengan equal playing field. Karena barang ini masuk sangat murah akhirnya karena tadi tidak ada harganya Kang Prabu. Tidak bayar pajak, tidak bayar izin-izin dan seterusnya kan gitu. Barangnya dijual 5.000 sampai dengan 10.000. Bagaimana UKM kita bisa berkompetisi? Padahal ini tuh kemarin kita berdiskusi dengan teman-teman industri kecil menengah di garment. Ya. Mereka bilang, ini tuh Indonesia udah merdeka dari tahun 45. Masa kita masih bicara baju nih? Harus impor kan gitu. Jadi kita ingin bahasa saya itu memerdekakan Indonesia dengan brand lokal. Betul ada isu terkait dengan barang impor dari ini perlu diklarifikasi juga kemarin ada viral bahwa data 80% dari China. Sebetulnya tidak. Sebetulnya mayoritas yang barang dari isu impor ini adalah dari Malaysia yang menjadi mayoritasnya. Nah, ini juga ada yang resmi, ada yang unrecorded. Apa itu bedanya? Jadi unrecorded ini yang tidak tercatat. Nah, bagaimana kita bisa melihat sebetulnya ada namanya trade map, global trade map itu kita bisa melihat kalau misalnya ada dari catatan dari kedua negara Kang Prabu, misalnya dari Malaysia, dari Indonesia, yang satu ngirim 80, yang tercatat di Indonesia misalnya 10. Berarti yang tidak tercatat unrecorded adalah 70. Nah, itu datanya ada BPS segala macam mencatat, kita sudah punya datanya. Dan Kang Prabu, menurut datanya dari Asosiasi Perstekstilan Indonesia, ada 350.000 potong pakaian bekas masuk ke Indonesia setiap harinya. Setiap hari? Setiap harinya. 350.000 potong? 350 potong. Dan ini sebetulnya 70%, 80% itu tidak bisa digunakan karena kan dipilih lagi. Kan bentuknya kan bal-balan tuh Kang Prabu. Nanti kemudian disortir lagi. 80% tuh nggak kepake karena saya udah lihat juga ya barangnya gitu. Yang 20% ini aja lah hanya yang akhirnya terpakai kemudian di laundry dulu baru bisa dijual gitu. Jadi 80% ini kan jadi sampah. Nah ini seperti terjadi di negara-negara seperti Kenya dan negara Amerika Latin, Chile. Ini akhirnya jadi tumpukan gunung sampah. Saya paham jadinya. Ini artinya masalah pelarangan pakaian bekas impor ini bukan hanya tentang pakaian bekasnya saja ya, tetapi juga harga diri Indonesia menjadi tempat sampah pakaian bekas orang dari luar negeri, begitu kan? Betul. Yang nggak kepake tadi kan itu jadi sampah tuh. Jadi sampah. 80%-nya itu ya. Setelah tadi ya disortir. Nah memang Kang Prabu kemarin akhirnya ada kesepakatan dari Menteri Koperasi UKM dan Menteri Perdagangan bahwa untuk pengecer, penjual ini masih dibolehkan menjual sampai dengan stoknya habis. Karena masalah utamanya adalah kan dari hulunya. Sebetulnya isu di bea cukainya, di pintu masuknya, dari importirnya. Nah makanya kemarin ada pembakaran dari 80.000 ton, bayangkan nilainya 80 miliar. Untuk bakarnya aja Kang Prabu itu ada biaya Rp2.000 per pieces gitu untuk biaya bakar gitu kan. Ketika ada sekian besar gitu kan, sekian banyak gitu, itu juga sekarang jadi problem di bea cukai maupun di Bareskrim untuk mau dikemanain ini barang? Iya, untuk dimusnahkan kan, istilahnya harus dimusnahkan. Ya pemusnahannya pun jadi biaya sendiri. Biaya sendiri dan polusi juga gitu. Jadi ini memang double gitu deh. Jadi tetap secara restoratif justice-nya kembali saya perlu sampaikan Kang Prabu bahwa para pengecer, pedagang yang memang sudah punya stok ini dibolehkan, tapi nggak boleh pakai media sosial atau media digital. Harus dijual offline dan sifatnya satuan ya, bukan yang jualnya bal-balan, karena kemarin juga banyak temuan di media sosial, media digital jualannya yang bal-balan, yang partai besar. Ya itu tidak bolehkan. Nah kita fokus di importir. Kita ingin dorong Kang Prabu bahwa UKM Indonesia ini bisa menjadi tuan rumah di negara sendirinya. Ini kan jual baju dan produk UKM udah nggak kalah. Nah, tapi bersaing nggak dengan produk dari luar? Itu kan masalahnya. Bersaing dengan produk luar ketika ada di equal playing field Kang Prabu. Kalau barang penyelundupan pasti kan nggak equal. Karena harga jauh lebih murah. Nggak ada izin, nggak ada pajak, nggak ada dan seterusnya. Karena ini barang selundupan kok gitu kan. Ya, dan sampah pula harganya nol. Harganya nol, harganya murah sekali gitu. Jadi
Kita ingin ciptakan equal playing field, dan sekali lagi bahwa yang kita ingin kerjakan ini sejak awal kami di Kemenkop UKM, Pak Teten, Pak Menteri, ini sudah langsung mengambil inisiatif membuka hotline, melaporkan untuk siapapun, termasuk juga para penjual, untuk kita segera bersama-sama untuk bersiap bisa hijrah, bisa kita pindah dari produk impor ilegal barang bekas ini ke produk UKM. Ya. Tapi kita ingin data benar-benar. Bisnis modelnya seperti apa, target marketnya siapa, pendekatan dengan pendapatkan stoknya seperti apa, agar kita cari UKM, bukan hanya UKM brand, tapi ada agregatornya, kemudian ada pihak reseller dropshippernya. Ini kita ingin link and match kan betul-betul, Kang Prabu. Ini serius, karena kalau misalnya kita akan terus harus melawan produk impor ilegal ini nggak akan bisa menang UMKM kita, Kang Prabu. Jadi kita betul-betul dari hulu sudah banyak sekali program, bukan hanya pemerintah ya, asosiasi, komunitas, ke kampus juga. Dari kemudian dari sisi pembiayaan kita sudah siapkan, Kang Prabu, dari KUR kita sudah ajak BNI, BRI kalau misalnya butuh yang tanpa agunan 50 sampai 100 juta bisa dimanfaatkan juga nih buat teman-teman. Memang jadi butuh pemerintah keberpihakan serius sih ya sebetulnya. Betul. Untuk masalah ini bagian ya. dari keberpihakan pemerintah. Hanya juga yang kemudian perlu dipikirkan, Kang Vicky, adalah para penjual pakaian bekas impor ini kan, kalau yang eceran sebetulnya ekonomi menengah ke bawah juga ya, Betul. termasuk pengusaha mikro begitu. Mungkin juga mereka mendapatkan ini dan dari para penada dan macam-macam begitu. Nah, perlu dipikirkan juga nih masa depannya mereka seperti apa nih setelah nggak bisa lagi jualan pakaian bekas impor tadi itu. Jadi, terus what next nih buat mereka? Sudah dipikirkan belum solusinya? Jadi itu tadi, Kang Prabu, kita ingin transformasi, memindahkan yang tadinya jualan produk impor menjadi produk UKM. Tentunya ada catatan, jenis produknya apa yang tadi saya sampaikan. Jadi kita ingin betul-betul ada intimate kesepakatan ya antara si pengecer ini, biar kitanya paham. Mereka tuh jual produknya jenisnya apa? Oh, kita modalnya hanya 30 juta, 50 juta. Karena beli bal-balan gitu. Oke, kalau gitu kita siapkan. Ada agregator yang menyiapkan stok produknya. Jadi kita sudah pikirkan sampai sedemikian Sistem detail. itu sudah dibangun sekarang? Sudah. Ini sudah mulai ada beberapa puluh brand yang sudah siap sebetulnya. Ada beberapa agregator yang punya UKM binaan dalam hal ini untuk bisa menjual produknya. Tapi kan nggak semuanya nanti perlu jadi jual baju lagi. Mungkin aja, oh saya ingin coba produk yang lain. Beralih ke yang lain. Produk yang lain gitu kan, sesuai dengan tren yang sedang berkembang di pasar kan. Tapi gitu, marketnya ada nggak ya, Kang Vicky ya? Saya mau bayangkan begini, kalau market produk murah itu selalu ada. Ya, betul. Tapi market produk UMKM dan harganya di atas produk murah yang selama ini mereka konsumsi, nah itu yang saya masih pertanyakan begitu, apakah ada marketnya? Jadi Kang Prabu, market itu ada ketika kita bisa ciptakan. Dalam hal ini ciptakan adalah ketika ada barang yang harga jual 5.000, 10.000 karena tadi ini barangnya ilegal, selundupan, ya pasti marketnya ada. Tapi ketika ini ditutup, Kang Prabu, ini kan tentunya akan menemukan pasar yang baru gitu. Mungkin nggak akan harganya murah, tapi nggak semurah yang ini. Karena tadi kan nyaris HPP-nya 0. Betul. Kalau barang sampah ini kan gitu. Tapi mungkin barangnya kalau UKM mungkin bisa menjual produk, contoh untuk hijab dan seterusnya, dari mulai 10.000, 15.000 udah mampu UKM membuat barang seharga itu. Untuk kaos mungkin 25.000 sudah mampu. Gitu ya. Kemarin di beberapa event ada brand yang bagus, kualitasnya bagus, 200.000 bisa dapat 4 pieces gitu. Untuk segmen ini ya. Hanya perlu dimulai. Sudah dimulai dan keberpihakan, jadi harus ada regulasi yang memastikan ya nggak ada barang yang seharga semurah itulah, Kang Prabu. Kalau memang sampah ya siapa yang bisa ngelawan kan gitu. Tapi coba kita perhatikan dengan seksama nih teman-teman semua. Itu juga mungkin sebabnya kenapa Kang Vicky sekarang pakai bajunya lokal semua nih kalau saya lihat. Oh iya. Harus, Kang Prabu. Tapi coba spill harganya. Harganya berapa nih yang dipakai sama Kang Vicky? Kalau gaya udah oke lah ya. Gaya oke nih. Berapa coba Kang Vicky? Semua apparelnya Kang Vicky. Saya nih 4/5 dari yang terlihat saya pakai ini Bandung. Ini sepatu Embel. Embel ini 350.000.
350.000 itu Iya, sepatu. sneakers ini betul. Ada beragam warna. Wow, Warnanya murah ya. oke lah. Ini saya gunakan, saya punya beberapa warna juga sesuai dengan Dan baju. keren loh, bagus loh. Betul. Iya. Kalau Ini- kalau sepatu semurah ini dan bagus, nggak perlu sampai korupsi segala beli sepatu luar negeri ya. Siapa coba yang kena itu? Iya. Kalau kata Bima, kena loh. Jadi ini 350.000 aja. Denimnya juga Bandung ini ya 450.000. Kemejanya juga ini sih kemeja polos biasa. Ini outer saya pakai Deden Siswanto, ada desainer Bandung. Ini sekitar 600-an ribu ya, karena ada beberapa potongan karena Kang Deden ini high fashion designer. Tapi masih level UKM. Nah ini jam yang menarik. Ini jam yang saya pakai mereknya Gozel. Ini brandnya Serang, Banten. Serang, Bikin Banten. jam. Iya, Wow. harga publishnya sih 450.000. Oke. Tapi karena saya belinya kemarin di event Expo di Banten Creative Fest, dapat diskon 300.000 jadi kan. Murah sekali ya. Jadi ya Tapi Kayak- bagus sih, maksudnya nggak kalah ya sebenarnya ya. nggak kalah. Ya kita harus mulai keberpihakan Kang Prabu. Makanya harus segera dibangun nih. Coba deklarasikan di Konspirasi Prabu Ya. gerakan flexing lokal. Ya, Ah. itu betul. Kalau Kang flexing Prabu. lokal gitu loh, jangan flexing impor. Betul, kita harus bangga. Tadi ini juga yang memang kita ingin dorong dari Ya. Kementerian Koperasi UKM, Pak Teten, teman-teman komunitas, pelaku, diskusi waktu itu juga ada Kang Prabu dalam diskusinya. Udah saatnya kita flexing jenama lokal. Flexing jenama lokal. Wah, mantap juga nih. Kita jadikan gerakan bersama ini ya. Jadi kita baru bikin hashtag Flexing flexing jenama jenama lokal. lokal. Atau flexing lokal mungkin lebih pendek ya Kang Prabu? Iya, flexing lokal mungkin Flexing ya. lokal ya. Lebih mudah dipahami ya. Jadi tapi harus posting OOTD-nya. Oke. Di tag-nya ke siapa? Di Kang Fix sama Kang Menteri mungkin ya? Menteri boleh atau Oke. ke teman-teman aja ajakin. Semakin banyak yang flexing Nah, lokal. kita ajak nih pemirsa di rumah. Iya. Sekarang waktunya untuk flexing lokal. Jadi gunakan produk-produk lokal Anda, lalu sombongkan di sosial media. Tag teman-teman. Kalau mau dinotis sama Kang Vicky sebagai staf sus dari Kemenkop, silahkan tag Vicky Satari ataupun juga tag menterinya langsung, yaitu Kang Teten Mas Duki ya. Siapa tahu dinotis dan mungkin diajak untuk makan siang di kafe lokal atau di mana, saya tidak tahu. Itu nanti rezekinya Anda ya. Terima kasih Kang Vicky sudah berbagi nuhun. di Konspirasi Prabu. Semoga tadi klarifikasinya satu, menjernihkan permasalahan yang ada dan juga menjadi sebuah referensi buat publik ya untuk melihat masalah sebenarnya seperti apa. Dan yang kedua juga jangan sampai lupa ya tentang gerakan kita untuk mendukung produk-produk lokal, karena sudah saatnya produk lokal kita bersaing ya di Indonesia atau di tanah kita sendiri. Saya Prabu Revolusi pamit, terima kasih, sampai jumpa.